Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas info satu lagi tentang perusahaan PT Multiselana Intan Eduka Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu MSCA, yaitu tentang real estate dan aktivitas penyewaan dan sewa, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang real estate dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenaga kerjaan, agen perjalanan, dan penunjangan usaha lainnya. Kegiatan utama perusahaan saat ini adalah menyewakan dua properti yang berada di Jalan Patimura Plaza Segi 8 Surabaya kepada Yayasan Intan Eduka yang mengolah IPH School, sebuah sekolah swasta bertaraf internasional di Surabaya. Untuk alamat emiten ini di Jalan Raya Kedung Baruk nomor 112-114 Penjaringan Sari, Kecamatan Lungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://msca.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, dia ini menyewakan sebuah sekolah nih teman-teman. Nah, dia ini komplek. Nah, ini dia teman-teman. Misalkan tempat sini disewakan. Ini tempat bermain TK. Nah, atau di SD nih teman-teman. Nah, ini adalah sekolah teman-teman. Jadi disewakan nih teman-teman. Itu dia. Nah, ini juga contohnya di sekolah. Nah, teman-teman. Ini komplek. Nah, dia menyewakan seperti basket teman-teman. Lapangan basket. Ada yang mau bermain basket, mereka disewakan teman-teman. Itu dia teman-teman, pendapatan dari perusahaan ini teman-teman. Dan juga ada dumbbell teman-teman. Nah, ini juga, terus juga lab teman-teman. Dan juga lapangan bola dan lain-lain teman-teman. Ada lapangan berenang juga pasti disewakan teman-teman. Nah, itu dia. Ini yang disewakan teman-teman. Properti yang disewakan oleh SD, SMA, IPH School ini teman-teman. Dan kampusnya itu. Oke, kita lanjut. Informasi perusahaan IPO ini teman-teman. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 417.300.000 lembar saham dari total saham yang dicatatkan yaitu 27,5%. Harga penawaran rentang dari 100 sampai 110. Dana diperoleh sekitar 41M sampai 45M. Lalu penawaran awal yaitu di tanggal 17 Juli sampai 24 Juli tahun 2023. Lalu untuk penawaran umum yaitu di tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 7 Agustus tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 9 Agustus tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu EP, MC Sekuritas. Dan ini masuk ke papan akreditasi teman-teman. Lalu dia akan mendapatkan waran teman-teman, di mana dua saham mendapatkan satu waran teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut. Rencana penggunaan dana ini teman-teman. Yang pertama, sekitar 70% akan digunakan untuk rencana pengadaan lahan, baik melalui ekuisisi, baik aset maupun perusahaan pemilik aset, ataupun sewa atau kerjasama jangka panjang, serta pembangunan gedung sekolah baru. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, perusahaan belum dapat memastikan lokasi dan luasan, serta belum melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan pihak calon penjual, dikarenakan rencana ekspansi akan tergantung dari besaran dana hasil penawaran umum ini teman-teman yang akan diperoleh nantinya. Dan ini jadi belum pasti teman-teman rencananya nih. Nah, karena dia belum ketemu nama itu sama penjual tadi, calon penjualnya tadi teman-teman. Nah, ini baru rencananya teman-teman. Semoga saja sih rencana ekspansi ini bagus teman-teman. Itu dia. Jadi dia mau buat nama itu untuk gedung sekolah baru teman-teman. Itu dia. Lalu yang kedua, sekitar 30% akan digunakan untuk modal kerja yang akan digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional rutin dari manajemen properti perusahaan seperti biaya karyawan, biaya perawatan, dan perbaikan ringan gedung teman-teman, maintenance properti, dan biaya operasional lainnya. Nah, itu dia teman-teman rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke struktur pemegang sahamnya teman-teman. Sebelum IPO, nilai nominal sahamnya ini adalah 10 per saham teman-teman itu. Oke, kita lihat teman-teman. Sebelum IPO ada 3 ya teman-teman, yaitu Immanuel, terus Suzana, terus Swandiliani. Nah, ini dia teman-teman. Sebelum IPO dia begini teman-teman bentuknya. Setelah IPO nanti bentuknya gini teman-teman. Nah, ini dia bentuknya. Jadi yang disetorkan penduduk masyarakat adalah 27,50%, teman. Sekitar 417.300.000 lembar saham. Lalu jumlah modal ditetapkan dan disetor penuh adalah 1,5 miliar teman-teman. Itu dia teman-teman jumlah sahamnya nanti itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke laporan keuangannya teman-teman. Nah, ini bintang ini tidak di audit ya teman-teman. Kita lihat untuk jumlah asetnya dari tahun 2001 ke tahun 2022. Ternyata naiknya sangat drastis teman-teman. Nah, mungkin banyak sekali sih yang menyewa teman. Jadi asetnya ini bisa naik teman-teman. Nah, misalkan nyewa basket, nyewa kolam renang, atau nyewa laboratorium,
nyewa tempat dumbbell tadi sepertinya tadi teman-teman, itu dia. Dan jumlah liabilitas teman-teman kalau kita lihat nyata sedikit meningkat ya teman-teman untuk utangnya nih. Untuk jumlah ekuitasnya pastinya meningkat teman-teman. Nah, dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkatnya sangat drastis juga pastinya teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut, kita masuk ke laporan laba dan rugi ya teman-teman. Nah, penghasil komprehensif lainnya ini. Kalau kita lihat teman-teman pendapatannya tahun 2021 ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan teman-teman. Itu dia teman-teman untuk pendapatannya. Oke, ini laba sebelum pajak juga meningkat teman-teman. Nah, ini laba bruto juga meningkat teman-teman. Nah, beban umum administrasi ini juga bebannya, ini beban pajak operasional, penghasilan keuangan juga. Nah, terus juga penghasilan beban operasional lain dan neto dikurangi nyata meningkat teman-teman. Itu dia. Jadi, laba bersih tahun berjalannya mengalami peningkatan. Dari tahun 2021 ini sekitar 250 juta. Ternyata di tahun 2022 bisa mencetak laba yaitu 67 miliar. Wow, lumayan besar ya teman-teman, itu dia. Nah, kalau kita lihat teman-teman, nyata tahun 2021 ini untuk laba per saham dasarnya yaitu 417,131 dan ini 62 teman, itu dia. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke valuasi MSCI ini. Untuk harga rentang dari 100 dan 110. Untuk PBP-nya yaitu 1,89 kali dari 100 dan di 110 yaitu 2,08 kali. Untuk PER-nya 2,24 kali di 100 dan di 110 yaitu 2,46 kali. Untuk BP-nya sama ya teman-teman, rentang harganya 52,92. Untuk DOL juga sama teman-teman, rentang harganya 15,34%. OI juga sama teman-teman, 84,41%. Untuk EPS yaitu 44,67. Untuk jumlah sahamnya di setorkan penuh adalah 1,5 miliar. Lalu untuk ekuitasnya yaitu 80 miliar. Dan untuk laba bersih yaitu 67 miliar. Dan total hutangnya yaitu 12 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 151, untuk market cap di 110 yaitu 166 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk valuasi MSCI ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan MSCI ini dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat luar biasa teman-teman dari segi aset dan laba pendapatan usahanya. Nah, kalau kita lihat tadi ya teman-teman ya, pastinya sangat luar biasa ya laba usahanya teman-teman, pendapatan tadi. Itu dia. Mungkin karena banyak yang sewa, seperti sewa lapangan basket, lapangan bola kaki, terus juga lapangan futsal, terus juga dumbbell dan lain-lain teman, itu dia. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik karena untuk belanja modal dan modal kerja teman-teman. Nah, seperti kita lihat tadi teman-teman, itu dia. Lalu untuk underweight dari IPO saham MS ini adalah EP. Oke, kita lihat dulu teman-teman untuk secara historinya yang dikawal oleh saham EP ini. Nah, ini dia teman-teman. Yang terakhir adalah SMIL teman-teman. SMIL sempat 2 kali ala teman-teman. Dia sempatnya 3 kali ala. Tapi ala ketiga kebuka dan ALB teman-teman. Jadi kita masuk ke 2 kali ala saja yang di lock teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk yang lain, WOM ternyata tidak ala dan yang terakhir adalah REAL. REAL 3 kali ala teman-teman. Nah, jadi REAL dan SMIL aja yang ala teman-teman, yang dikawal oleh EP ini teman-teman. Nah, ini juga masuk papan pengembangan yang utama. Belum ada nama itu papan akresasi teman-teman. Nah, jadi kalau papan akresasi kita kurang tahu teman-teman, apakah nanti digoreng naik atau malah sebaliknya teman-teman. Nah, itu kita kurang tahu. Nah, seperti SA kemarin kita tidak bisa tebak kan. Taunya dia belum ngawal akresasi, taunya digoreng teman-teman, naik ke atas dia teman-teman. Itu dia. Apakah IP ini akan sama seperti SA atau malah sebaliknya teman-teman. Itu. Oke, kita kembali. Nah, yang keempat, bersama listing saham MSCI ini memberikan waran yang dimana 2 saham dapat 1 waran yang sangat menarik, tapi terakhir waran Smith tidak digoreng teman-teman, malah ambruk warannya sampai ketiga teman-teman, setnya ada penutupan. Nah, apakah waran MSCI ini akan digoreng? Apakah tidak teman-teman? Ya, kalau kita lihat seperti GLPM kemarin bisa digoreng teman-teman, meskipun induknya ALB malah digoreng ke atas. SH juga teman-teman, seperti WD kemarin digoreng teman-teman. Dan apalagi kemarin itu Teguh teman-teman, yang dikawal MG nyata digoreng sampai sempat alah warannya paling tinggi 145. Nah, apakah MS ini akan digoreng benar? Apakah tidak teman-teman? Nah, tergantung nanti teman-teman itu. Yang kelima, ini saham MS ini masuk ke papan akresasi teman-teman, tapi dari segi laba usahanya luar biasa teman-teman dia mencetaknya. Dan tujuan dana lumayan menarik sih teman-teman, seperti kemarin laba oke dan tujuan oke. Apakah the next? Nah, kita akan tahu ya teman-teman apakah the next atau tidak. Tapi menurut saya sih kalau saham MSCI ini tentang penyewaan, ya penyewaannya di sekolahan ini teman-teman. Ya mungkin kalau menurut saya sih untuk ke depan kalau kurang menarik sih tempat sewa-sewa gini sih banyak sih teman-teman. Nah, ini kan sekolah IPH teman-teman. Nah,
Dia kan sewa lapangan basket, lapangan futsal, laboratorium dan lain-lain teman-teman. Nah, itu yang mungkin tempat sewa tuh banyak sih teman-teman, itu dia yang mungkin tidak harus di EPH juga ya kan teman-teman, apalagi lokasinya hanya di tempatan di Surabaya, bukan di seluruh Indonesia. Nah, kalau di seluruh Indonesia lumayan pastinya teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut yang keenam. Saya akan lihat dulu teman-teman, apakah saya akan ikut atau tidak nantinya, karena dana terbatas dan banyak juga jadwal listing di jadwal Agustus ini teman-teman, itu dia. Nah, saya akan tahu teman-teman, apakah saya akan ikut atau tidak teman-teman. Saya akan lihat dulu teman-teman, yang meskipun banyak besar tapi lumayan juga teman-teman. Tapi untuk underwriternya nih kita belum tahu teman-teman, beda sama underwriter lainnya kan. Kalau misalkan sudah ngawal sama kasasi bagus, pastinya bagus. Kalau IP ini kurang bagus teman-teman, kalau saya lihat tadi ya, pengembangan saja banyak tidak A teman-teman. Nah, apalagi kasasi ini takutnya nanti bukannya A malah LB teman-teman, meskipun labanya bagus teman-teman, itu dia. Nah, menurut teman-teman gimana itu teman, apakah teman kebeli atau tidak? Nah, itu aja teman-teman ya, itu saya serahkan kepada teman-teman sendiri. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya pembahasan tentang saham MSI ini yang akan IPO di bulan Agustus nanti. Apakah teman-teman tertarik beli atau tidak? Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan saya tentang saham MSI ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.